Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok satu pada mata kuliah kewarganegaraan. Kami terdiri dari Markus Revo Hansel, Yusuf Kevin, Muhammad Bilal Afariji, Daniel Ignatius, dan Jeremy Cornelius. Pada mata kuliah ini kami akan membahas sebuah topik mengenai wawasan kebangsaan sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional. Baik, pada pembahasan awal kami akan membahas apa itu dasarnya. Kepada Muhammad Bilal, saya persilakan. Baik, di sini saya akan membahas tentang pembahasan, yaitu Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam membentuk cara berpikir dan bersikap sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila mengandung nilai yang saling melengkapi, penghormatan terhadap Tuhan, penghargaan terhadap martabat manusia, semangat persatuan, sikap demokratis, dan keinginan mewujudkan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi pegangan moral dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Dalam konteks ketahanan nasional, Pancasila berfungsi sebagai titik temu di tengah keberagaman. Selama nilai ini internalisasi masyarakat, stabilitas sosial akan lebih mudah dipertahankan. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh Markus. Oke, perkenalkan nama saya Markus dengan NIM 4412 30 10 38. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran atau penelitian kami. Satu, untuk menjelaskan pengertian wawasan kebangsaan secara komprehensif. Dua, menguraikan bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar utama terbentuknya wawasan kebangsaan. Tiga, menganalisis keterikatan antara wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Empat, memberikan contoh kasus nyata agar pembahasan lebih mudah dipahami dalam konteks kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Yusuf Kevin. Pada Yusuf Kevin, kami persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Kevin Luman Turuan dengan NIM 4412301041. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu contoh studi kasus dalam kehidupan nyatanya. Meningkatnya penyebaran hoax saat masuk pemilu, banyak informasi palsu beredar di media sosial yang memicu konflik antar pendukung dan memperlebar jarak antara kelompok politik. Beberapa hoax bahkan memuat isu sensitif seperti SARA yang secara langsung mengancam persatuan. Kasus ini menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan, terutama pemahaman terhadap nilai persatuan dan sikap kritis, belum sepenuhnya kuat. Jika masyarakat memiliki kesadaran kebangsaan yang baik, mereka tidak akan mudah terprovokasi dan dapat memilah informasi secara lebih bijak. Dengan demikian, memperkuat wawasan kebangsaan menjadi langkah strategis untuk mengurangi kerentanan terhadap ancaman sosial seperti disinformasi. Sekian, terima kasih. Baik, untuk pandangan dan pendapat akan dijelaskan oleh Jeremy. Kepada Jeremy, kami persilakan. Oke, iya saya pada pendapat terhadap topik yang dibahas. Kebangsaan adalah cara memandang persatuan sebagai tujuan utama. Dalam era globalisasi, ketika arus informasi mengalir dan terbatas, sikap efektif dan rasa kebangsaan semakin penting. Tanpa wawasan kebangsaan yang kuat, masyarakat mudah terpecah oleh perbedaan pandangan, isu sensitif, maupun pengaruh ideologi dari luar.
Ketahanan nasional akan kokoh apabila masyarakat memahami posisi Indonesia. Sebagai negara yang majemuk, keberagaman tidak boleh menjadi sumber perpecahan, melainkan harus dilihat sebagai kekuatan. Wawasan kebangsaan sendiri mendorong masyarakat untuk tetap menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Mohon maaf semuanya, saya lagi di jalan ya. Baik, kesimpulan dari pembahasan yang dapat kami simpulkan yaitu berdasarkan pembahasan mengenai wawasan kebangsaan sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan itu merupakan fondasi yang sangat penting yang membentuk cara pandang masyarakat Indonesia terhadap identitas, keberagaman, dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, kesadaran bernegara, serta komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dan ideologis yang menuntun seluruh warga negara untuk hidup dalam harmoni, toleransi, dan persatuan. Jika wawasan kebangsaan dapat dipahami dan internalisasi dengan baik, maka ketahanan nasional baik dalam aspek sosial, budaya maupun politik dan ekonomi dapat akan menjadi lebih kuat. Studi kasus yang kami tinjau menunjukkan bahwa betapa lemahnya pemahaman wawasan kebangsaan yang berdampak pada munculnya konflik sosial, intoleransi, hingga ancaman disintegrasi. Sebaliknya, ketika wawasan kebangsaan ditanamkan melalui pendidikan, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat, melalui pendidikan, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga stabilitas serta ketahanan nasional dapat terjaga dengan lebih baik. Untuk itu kami mengajak rekan-rekan semua untuk tetap menjaga kebersamaan bangsa kita bangsa Indonesia dan memperluas lagi wawasan kebangsaan sebagai upaya kita memperkuat persatuan kita sebagai warga negara Indonesia. Jika terdapat kesalahan dari kelompok satu, baik itu kata maupun pembahasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Dan sampai jumpa.